Ternyata dia susah masalah ekonomi, kita bantu. Entah kita carikan solusi, kasih utangan, atau kalau kita punya kerjaan, kasih kerjaan, enggak apa-apa. Ya, cak begini, cak mikir, biar nanti sama-sama jalan. Karena teman sejati itu adalah teman yang kalau dia susah kita susah, nah, gitu ya. Senang sama-sama senang, begitu. Ojo kalau susah pas bersama, kalau senang kita sendiri, jangan. Dulu senang gitu, masya Allah. Terus setelah pisah, wis dewe-dewe, jangan. Kita tetap teman ini sampai as-suhbah ila yaumil qiyamah kalau bisa. Ya, jangan sampai kita putus pertemanan kita. Mulai sekarang sampai nanti yaumil qiyamah. Kalau perlu diteruskan oleh anak ente kita misalkan, ya gitu ya. Ya. Karena pertemanan semacam ini nanti pertemanan yang pernah kita bahas itu ya, pertemanan yang nanti akan dibanggakan oleh Allah. Ala manabir, nanti dalam surga di atas mimbar-mimbar permadani singgasana yang yaghbituhumul awwaluna wal akhirun, yang akan bikin iri orang-orang dari awal sampai akhir. Melihat kedudukannya itu iri. Ini orang yang mengadakan jalinan persahabatan karena Allah. Ya gini nih, ya. Nanti ketika ada teman susah parah nih, kenapa? Saya di PHK, kalau di kerjaan lah, kasih solusi, carikan kerjaan. Kalau ente jadi bos, jadikan dia karyawannya, gitu. Atau jadikan dia rekan kerja, begitu. Ya, ini teman sejati, gitu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-bab ar-rabi' fi adab al-muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a asy-syaikhi wa rifqati wa fi 13 min al-adab ila an qala wa salis ashar. Adab yang ke-13 terakhir ini ya. Ayyarghabat talabata fit tahsil, hendaklah pelajar itu ayyarghab atau yurghibat talabah, misalnya memberi motivasi, membuat orang lain senang. Yurghibat talabah fit tahsil, bisa gitu ya. Apa tadi? Raghibah itu menjadikan senang terhadap tolabah, para pelajar yang lain. Yurghibat bisa yurghibah ya. At-tolabata ini fa'ilnya ya muta'allim, hendaklah memberi motivasi kepada pelajar at-tolabah, pelajar yang lain, at-tolabata fit tahsili, untuk menguasai ilmu. Kalau dia punya pengalaman, kasih pengalaman bagaimana caranya. Ya, kalau dia punya keahlian menghafal, ya apa caranya kok dia bisa pintar gitu. Ojo kalau dia pintar moro dekem sendiri, yang lainnya biar mundur, enggak boleh. Ya. Nanti masuk ke hadis yang nantinya nanti apa tadi? Di dalam akhirat di dalam akhirat surga sepanjang 500 tahun perjalanan tidak bisa mencium bau surga. Padahal surga itu katanya 500 tahun perjalanan sudah ada mambunya, sudah ada semerbaknya. Lah ini tidak bisa mencium itu, dijauhkan dari Allah. Berarti belajarnya tidak ikhlas seperti ya. Jadi ingin tampil beda dengan teman-temannya. Nah, untuk menunjukkan keikhlasannya, kalau pas ada yang seperti itu harus memberi motivasi. Gini loh caranya, cek endang hafal begitu. Ya. Memberi motivasi kepada teman-temannya sesama pelajar untuk menguasai ilmu. Wa yadulluhum ala madhanil istighali wal faidah, dan yadulluhum menunjukkan mereka para thalabah ala madhanil istighal,
madhanni tempat-tempat prasangka atau sumber-sumber gitu ya. Sumber-sumber istighal apa tadi, kesibukan dalam hal ilmu, wal faidata dan faidah. Ini kalau di luar. Kalau di dalam pondok sudah ada tempat suruh kabeh gitu ya. Ini kalau di luar misalkan kan kadang-kadang teman-teman tuh ada yang nggak tahu kalau di sana ada majelis taklim gitu ya. Lah kasih tahu di situ loh, ada majelis yang ngajar dari sini begitu. Nah, harus seperti itu. Jadi harus memberi motivasi biar semangat, yang lainnya itu mempermudah juga. Kemudian menunjukkan mereka pada tempat-tempat atau sumber-sumber al-istighal yang di situ tempatnya ini sibuk dengan ilmu, atau tempat-tempat aktivitas ya, sumber-sumber aktivitas yang di situ ada kegiatan belajar. Wal faidah atau faidah-faidah, nah, gitu ya. Di situ loh banyak faidah. Itu loh fulan tuh kalau duduk mesti duduk dengan mereka, duduk dengan dia mesti kita dapat faedah, dapat ijazah, dapat ini, nah, gitu. Jadi ditunjukkan, jangan diambil sendiri, gitu ya. Jadi kita harus bagi-bagi. Kita tidak bisa membagi sendiri. Nah, kalau ada bagi-bagi begitu, yang lainnya jangan, ya. Ada tamu datang misalkan dari luar negeri, Habib Fulan, Syekh Fulan datang, bakal ngasih ijazah. Ocok sembunyi ya kalau berangkat. Jangan teman-temannya di sana ada sekarang mau ada ijazah kubro misalkan ya, ijazah ilm umum. Ayo mumpung ada orangnya, kita ke sana biar dapat sama-sama dapat ijazah. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Wa yasrif anhum al-humum al-mushghilah anhu. Dan hendaklah yusrif mengalihkan dari mereka al-humuma apa tadi, kesusahan atau kegalauan, kesusahan, al-mushghilah yang menyibukkan dari ilmu. Jadi kalau temannya ini susah, mungkin susah pikiran apa, tanya kenapa, kasih nasihat kayak gitu ya, kasih jalan keluar. Kalau temannya punya susah, sehari nggak datang parani, opo kok gak hadir majelis, iya saya susah gini-gini nih, duitku gitu ya, oh tak kasih utangan gitu ya, gitu. Saya sekarang sedang begini, cari kasih solusi begitu ya. Kalau ada teman yang ternyata seperti itu. Jadi berusaha wasrif anhum, berusaha untuk mengalihkan atau menghilangkan menjauhkan dari mereka al-humum, kesusahan atau galau gitu ya, kegalauan, kesusahan, al-humum al-mushghilah yang menyibukkan mereka anhu dari ilmu, sampai tidak koper belajar. Kenapa? Nah, gitu ya. Jadi kasih jalan, kasih motivasi, kasih jalan keluar. Wa yahunu anhum mu'natahu atau hawana yuhawinu anhum mu'natahu, dan kalau bisa yuhawin, meringankan ya, hana yahunu hawana yuhawinu sama aja, dan meringankan mereka mu'natahu, biaya hidupnya. Kalau kita mampu gitu ya, misal kita mampu nanti kita keluar, kita sudah punya usaha, ada temennya ini kok biasanya ngaji kok ndak hadir misalkan ya, ternyata dia susah masalah ekonomi, kita bantu, entah kita carikan solusi, kasih utangan, atau kalau kita punya kerjaan kasih kerjaan, ndak apa-apa ya, cak begini, cak mikir, biar nanti sama-sama jalan. Karena teman sejati itu adalah teman yang kalau dia susah kita susah, nah, gitu ya, senang sama-sama senang begitu. Ojo kalau susah pas bersama, kalau senang kita sendiri jangan. Ya, dulu senang gitu masya Allah, terus setelah pisah wis dewe-dewe jangan. Kita tetap teman ini sampai as-suhbah ila yaumil qiyamah kalau bisa. Ya, jangan sampai kita putus pertemanan kita.
mulai sekarang sampai nanti yaumil qiyamah. Kalau perlu diteruskan oleh anak ente kita misalkan, gitu ya. Ya. Karena pertemanan semacam ini nanti pertemanan yang pernah kita bahas itu ya, pertemanan yang nanti akan dibanggakan oleh Allah. Ala manabir nanti dalam surga, di atas mimbar-mimbar permadani singgasana yang yaghbituhumul awwaluna wal akhirun, yang akan bikin iri orang-orang dari awal sampai akhir. Melihat kedudukannya itu iri. Ini orang yang mengadakan jalinan persahabatan karena Allah. Ya gini nih, ya. Nanti ketika ada teman susah parah nih, kenapa? Saya di PHK, kalau di kerjaan lah, kasih solusi, carikan kerjaan. Kalau ente jadi bos, jadikan dia karyawannya, gitu. Atau jadikan dia rekan kerja, begitu. Ya. Ini teman sejati, gitu. Kalau temannya bokek disorak, jangan ya. Temannya bokek disorak, terus bangkrut disorak, berarti bukan teman sejati. Nanti tidak bakal kumpul dia di akhirat. Wa yudhkiru lahum mastafadahu minal qawaid wal gharaib. Ini masalah yang luar. Dan mengingatkan mereka tentang hal-hal mastafadahu, tentang hal-hal yang telah istifadahu, yang istafadahu, yang sudah mengingatkan mereka akan hal-hal yang sudah diambil faidahnya atau yang sudah dipelajari, mengingatkan hal-hal yang sudah dipelajari minal qawaidi, daripada qaidah-qaidah, wal gharaib, dan hal-hal yang rumit, gitu ya, yang langka, gharib. Hal-hal yang langka itu diingatkan kalau pas temannya lupa atau sering-seling diskusi. Karena kadang-kadang faedah itu ya, kadang-kadang faedah satunya nyadar, satunya enggak, atau mungkin ketiduran, atau mungkin kelupaan, atau mungkin satunya ini nyadarnya enggak cepat sehingga dia jadi enggak secepat yang lainnya, mungkin faedahnya sedikit. Nah, maka yang sedikit itu diingatkan, ini loh tadi ada faedah gini, saya sudah sekian nulis faedah dari tadi siang, hasil pelajaran ini ada faedah sekian. Nah, barangkali dia nanti ada yang kurang, bisa nyatet, nantinya sama-sama tahu nanti, gitu ya. Jadi sama-sama tahu, jadi jalan bareng. Nah, ini namanya teman yang setia seperti itu. Masalah duniawi, masalah pribadi, ya. Jadi harus perhatian. Ya. Ala jihatin nasihah. Ala jihatin nasihah wal mudzakarah, melalui nasihat dan peringatan. Mudzakarah namanya saling mengingatkan, gitu ya, dengan melalui nasihat atau saling mengingatkan. Nah, gitu. Sehingga kalau kita sudah demikian, berarti kan sudah kelihatan rukun kan. Nah, teman tuh kalau rukun, pelajar kalau berarti menandakan hatinya sama bersih. Kalau sesama teman belajar kok ada cekcok, berarti kotor hatinya. Ya. Kok sesama pelajar sak pondok misalkan ya, atau satu guru, satu majelis kok geng-gengan. Ada geng 1, geng 2. Ngerti ya? Kelompok 1, kelompok 2, nanti tawuran misalkan seperti itu. Ya. Tawuran sak pondok. Antar pondoknya jelek, apalagi sak pondok, gitu ya. Pondoknya siji jadi, atau per kamar misalkan ya, jadi pertarungan per kamar misalkan seperti itu kan berarti menandakan hatinya jelek. Sehingga kalau jelek hatinya, kotor, berarti hatinya enggak ada cahaya sama sekali. Lah kalau mau seperti ini, saling menasihati, gitu ya,
saling menutupi kekurangan, saling membantu. Dengan lambat laun kalau sudah demikian maka kata-katanya fabidzalika yastaniru qalbuh. Kalau mau berbuat seperti itu maka hatinya akan bersinar. Nah, gitu ya. Hatinya akan terang. Wa yubarak fi ilmihi. Nah, ilmunya berkah. Nanti bisa sama-sama jadi orang besar. Gitu ya. Tapi kalau saling menjatuhkan bisa jadi nggak jadi apa-apa semua, ya kedelap kabeh gitu ya. Kenapa? Saling menjatuhkan satu sama yang lainnya, nggak ada yang akur. Atau geng-gengan tadi ya, akur cuma akur sama gengnya toh, terus sama gengnya atau kelompoknya toh. Terus kalau sama kelompok yang lain dia ada perselisihan, padahal satu tempat, satu guru. Ini tidak bakal berkah ilmunya. Maka di sini ya. Jadi kalau sudah mau meninggal seperti itu, kalau mau melakukan nasihat yang tadi sudah kita bahas mulai awal tadi, maka akan yastaniru qalbuhu, hatinya akan menjadi terang. Nah, gitu ya. Dan diberkati ilmunya, wa ya'zum sawabuhu, dan besar pahalanya. Besar. Di dunia dia berhasil, ilmunya barokah. Insya Allah jadi orang besar dengan ilmunya barokah, dengan keberkahan ilmu tadi jadi orang besar. Nanti di akhirat berkat suhbah tadi akan masuk ke dalam golongan tadi yang orang-orang yang dibanggakan oleh Allah. Ainal mutahabina fiya, ainal mutajawirina fiya, dan berikutnya mana orang-orang saling menziarahi, orang-orang mutahabina fiya, yang saling mencintai karenaku, bukan karena nasab. Kalau karena nasab maklum ya kan ya, orang cinta karena nasab ya memang harus cinta ayah, cinta kakek, cinta saudara. Tapi orang cinta bukan karena nasab itu luar biasa ya. Bertemu gak tahu bedok, bukan gak ada hubungan saudara, ternyata dia saling suhbah, berarti ini orang iman ya. Suhbahnya karena Allah maka dibanggakan oleh Allah ya. Jadi yang ada hati-hati ganjel itu harus minta maaf. Rangkulan kalau dulu ya, rangkulan. Kalau nanti ana sing tukaran kon rangkulan, kon cium, ya rangkulan, saling dulang kalau bisa. Cek waras. Kalau tidak gitu tidak waras-waras. Ya, insya Allah nggak ada kali. Insya Allah ana lihat kalau di sini nggak ada. Mungkin tapi ya. Dulu tahun sebelumnya tuh banyak. Ya. Dan hati-hati kalau kita dari awal sudah begitu sampai nanti pun membekas ya, seperti itu, membekas. Onoy. Ya. Membekas itu nanti. Kalau ketika ngajinya gitu atau pas mondok misalkan ya, ketika mondoknya gitu, nanti sudah keluar pun bakal membekas. Bakal teringat dulu masa-masa di pondok iki biyen mungsuku iki. Gitu ya. Anak rada gak enak bayar iki. Gitu, mesti gitu. Ya, akhirnya ada kesenjangan nanti antara mereka. Ya, nanti grup-grupan. Hatta di luar grup-grupan, podo ae. Bisa jadi nanti apa tadi? Buat aliran sendiri, gitu ya. Gara-gara ini. Oh bahaya. Waman yakhil bidzalika fala yasbut ma'ahu. Barang siapa yang pelit, ya bukhal ya. Ya bukhal. Hah? Oh, di sini titiknya tambah. Waman bakhila bidzalika, di sini ada titik lagi. Tidak sama. Waman bakhila bidzalika, dan barang siapa yang pelit atas hal itu. Tadi ya, mulai dari atas. Wis ndak tahu motivasi hidup sendiri, pinter-pinter dewe gitu ya, dan ndak mau ngajak temennya untuk ngambil sama-sama ngambil faedah. Ada kan seperti itu, kadang ada. Dia merasa kenapa? Karena dia bakal merasa bangga dia punya ijazah dewe, punya ijazah sendiri, yang lainnya ndak. Gitu ya. Apalagi gurunya besar ini, ulama besar ini, ijazah am kubro ini. Aku tonggo. Liane cak nang aku, gitu ya. Sombong kan kalau gitu.
Jangan wis nyeleni anak aku dhewe sing berangkat. Ya. Sombong dia berarti. Bukan nanti kalau saya ngejazah kan saya dapat pahala. Loh, pahala sama sombong itu enggak nutut gitu ya. Pahala berapa sih pahala? Dibandingkan dengan sombong. Sombong ini menghilangkan segalanya. Ya. Apa dalam hadis itu? Man mata wa fi qalbihi darrah min kibrin, apa tadi, barang siapa yang mati dan di hatinya itu ada satu darah dari sifat kibir sombong, maka haram masuk neraka. Ya. Piro pahalanya gitu ya. Dia ngijazahkan tuh berapa pahalanya. Oke lah pahalanya memenuhi langit bumi. Tapi sombongnya menghalangi dia masuk surga. Banyak pahala tapi tidak masuk surga. Terus kata tele jadi pahalanya. Nah gitu. Mendingan tidak usah pahala, penting masuk surga. Gitu ya. Sak miskin-miskinnya orang ahli surga itu masih 70 kali dunia ini. Ya kan? Ente makan gulai, sate, enak gitu. Itu di akhirat itu 70 kali lipatnya orang ahli surga yang paling miskin, paling bokek, yang apa? Paling bangkrut, yang tidak punya amal. Ya, gitu. Intinya adalah jangan sombong, gitu ya. Jadi barang siapa yang pelit, pelit atas hal itu, tidak mau nasihat, tidak mau bantu, urip sendiri. Bahkan dia sering gitu ya, tidak mau menasihati, congkak hatinya berarti dia, maka fala yasbut ma'ahu, maka ilmunya tidak akan menetap dengan dia. Yasbut, ilmunya tidak akan menetap. Wa illam yasbut lam yasmur, apabila ilmunya tidak menetap maka tidak akan berbuah. Artinya tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya nanti. Pohon itu bisa dikatakan bermanfaat kalau dia berbuah, ya kan? Nanti nanam rambutan nih, kena buah, ya kena faedah ya. Kayak apa? Tuas nyapu tiap hari kotor, ya, tapi nggak ada faedahnya, nggak ada buahnya. Ilmu gitu. Tuas belajar, soro-soro, tapi nggak ada buahnya nanti, tidak ada manfaatnya di akhirannya. La dunia wala akhirah. Nah, gitu ya. Kemudian waqad jarraba dzalika jama'atun minas salaf, dan sungguh jarraba telah diuji cobakan, telah menguji coba, atau bisa jarraba ya betul, jama'atun. Waqad jarraba dzalika jama'atun, dan hal itu sungguh telah diuji cobakan, telah dicoba, telah dilaksanakan oleh jama'atun, sekelompok minas salaf, dari orang salaf. Mereka mengamalkan yang tadi kita jelaskan, saling menasihati, saling gini. Belajarnya biasa tapi hasilnya luar biasa, ya kan ya? Belajarnya biasa, cuma nanti kalau bisa kita amalkan semacam ini, hasilnya luar biasa dan gampang dapat butuh, ya kan ya? Gampang dapat butuh. Ilmu kalau kita cari, seberapa waktu kita ini nggak nutut, gitu ya, saking banyaknya ilmu. Tapi kalau Allah buka butuh, ilmu macam apa gampang lah. Butuh ini butuh tawadhu, butuh sucinya hati. Tadi yang salah satu sucinya hati ya dengan cara kita melaksanakan tadi itu yang dinasihati oleh Syekh Masyari yang nomor 13 tadi. Ya, intinya tidak sombong, saling kasih sayang sesama teman. Ya makanya ada makalah dulu dari guru kita Habib Asadullah itu. Jadi tidak akan berhasil seorang pelajar ilmu, la yanalu talibul ilmi ilman nafi'an, tidak akan meraih ilmu manfaat pelajar ilmu kecuali bisalah tiga perkara. Ya, al-ihtiram wat tauqir li syaikhihi, menghormati, perhatian kepada gurunya, syekhnya. Ya, itu pasti nggak ada murid nggak perhatian pada gurunya, tidak mungkin. Wal ihtiram wat tauqir li makani ta'limihi, perhatian kepada
apa, menghormati dan perhatian kepada tempat belajarnya. Ini kadang-kadang enggak. Salah satu bukti perhatiannya apa? Kalau ada yang kurang pantas dibikin pantas, ya. Ada yang bengkok diluruskan. Maksudnya kalau ada yang kotor dibersihkan, gitu ya. Ono kok nanti kalau ada tamu datang ini kok rotok becek titik, mesti nggak enak ini pandangannya, dibikin enak, ya. Ono makanan numplek nggak dibiarkan, segera dibersihkan. Gitu. Berarti dia perhatian, menghormati dan perhatian kepada tempat belajarnya. Ini kadang-kadang. Nah, ini kadang-kadang yang tidak dilaksanakan, yang nomor 3 ini. Al-ihtiram wa tawqir li ashabihi, kepada teman-temannya, sesama pelajar ilmu. Menghormati, perhatian kepada sesama temannya. 3 perkara ini. Bagaimana bukti perhatiannya? Ya tadi yang kita jelaskan tadi. Ya, perhatian, saling menasihati, saling bantu. Kalau ada yang kurang saling melengkapi, ya. Rela berkorban. Konco sakit ya kenapa butuh obat lah, mungkin gitu ya. Mungkin kalau nggak punya sesuatu, mungkin yang temannya ini kok nggak ada sangu nih beli apa-apa, ayo kita makan berdua, begitu. Ya, ini berarti perhatian temannya. Ojo mentang-mentang bukan golongannya dibiarkan saja. Ada sini ada ojo nangiku gak enak, gitu. Berarti ada kotornya hatinya, ya. Jadi ndak boleh pilih kasih, gitu ya. Jadi harus semuanya harus satu. Kita beda orang, dari mana-mana, cuma harus hatinya satu, gitu ya. Nah, jadi ini sudah dipraktekkan oleh sekelompok daripada orang-orang salaf zaman dahulu, sehingga mereka ini belajar sedikit tapi manfaatnya besar. Sampai jadi ahlul futuh, gitu ya. Terutama kasih sayang, ya, kasih sayang itu termasuk yang menyebabkan futuh, ya. Gampang diangkat jadi wali katanya ya. Kan termasuk Imam Haddad itu berapa, sampai ada 40 atau 70 tahun jadi wali kutub. Salah satu alasannya karena beliau ini kasih sayangnya itu kepada umatnya Nabi sangat besar. Lah kita tidak bisa ke semuanya, ya kepada teman-teman kita sendiri. Nah, kasih sayang. Kemudian wala yaftakhiru alaihim, dan hendaklah pelajar itu tidak bersikap yaftakhir, sombong, angkuh. Tidak bersifat angkuh pada mereka. Au ya'jub bi judati dhihnihi, atau bangga, takjub atas kecerdasan pikirannya. Jangan boleh bangga. Jangan angkuh pada teman-temannya walaupun dia tidak bisa apa-apa. Justru kalau ada yang nggak bisa apa-apa, kita rangkul, gitu ya, nasihati. Kenapa? Sekali lagi tadi tuh, kalau kita punya pengalaman cara untuk cepat belajar, kasih tahu, biar nanti sama-sama jalan, gitu ya. Dan janganlah takjub atau berbangga diri dengan kecerdasan pikirannya, bijudati dhihni, ya, dengan kecerdasan pikirannya. Bal yahmadullah ta'ala, akan tetapi sebaliknya, hendaklah dia yahmadullah, memuji pada Allah, syukur kepada Allah. Wa istazidu minhu, dan minta tambahan kepada Allah, gitu ya. Jadi minta tambahan kepada Allah, minallah, ya. Wa istajid minhu, minta tambahan kepada Allah, bidawami syukrihi, agar bisa terus-menerus bersyukur kepada Allah, agar bisa terus-menerus bersyukur atas nikmat tersebut, ya. Karena nikmat sekarang bisa cerdas, bisa jadi besok sudah tidak cerdas lagi, bisa juga, karena kecerdasan itu dari Allah. Kalau kita tidak mensyukuri, bisa hilang kecerdasannya. Oh ya, bisa jadi minggu depan pelangga-pelongo, gitu ya, tidak bisa apa-apa kalau dia sombong. Bisa jadi yang tidak bisa apa-apa itu langsung sama Allah dibalik,
bisa jadi. Karena ini semuanya Allah ya, yang mutar balik kan Allah semuanya. Nah, jadi sekali lagi nggak ada putus asa bagi yang kekurangan, ada Allah Taala kan. Ya, cara banyak ya berdoa atau pakai anjuran dari ulama, nulis Bismillahirrahmanirrahim berapa kali itu ada di muqaddimahnya di muqaddimahnya kitab-kitab itu. Coba lupa ada di kitab Is'adur Rafiq. Di Is'adur Rafiq itu ada tentang faedahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditulis berapa kali itu nanti kalau diminumkan kepada orang yang belit maka akan hilang belitnya. Coba sing merasa belit nanti ke ini jalan nih. Jadi tulis tulis dhewe ada apa? Bismillahirrahmanirrahim sebanyak itu atau dibaca kalau tidak salah baca atau baca kalau salah. Nah, dibaca gitu di air diminum kok belum mandi berarti balinya murokab. berarti sangat balit, berarti teruskan lagi gitu sekali dua kali, maksudnya agak jebol lah berapa atos hati kita sih gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi yang merasa sulit terutama ini mau ujian nih, coba ada di Is'adur Rafiq muqaddimahnya ada. Coba dibaca, ditelok itu. Tulis apa dibacakannya di air aja. Nah, nanti diminumkan kada balit. Yang merasa balit nanti ngadu pada jalan ini. Ya. Pengaduannya di kamar 9. Ya. Itu nanti ada di Is'adur Rafiq, coba dilihat. Di sarannya Islam Taufik, lupa lama ndak baca. Wa yukrimuhum, dan hendaklah memuliakan mereka. Pelajar itu memuliakan mereka, menghormati mereka, rekan-rekannya maksudnya, menghormati mereka, teman-temannya sesama teman, bi ifsya'is salam, dengan menyebarkan salam. Ya gitu, salam itu buat orang lain ke temannya pun salam. Assalamualaikum, nanti kita ketemu di mana? Assalamualaikum. Ya. Wa duhuril mawaddah, dan menampakkan rasa kasih sayangnya, menampakkan rasa kasih sayang. Wal ihtiram, dan penghormatan kepada teman-temannya dimanapun berada ya, di pondok terutama, di luar nanti kita ketemu di mana ya, ojo pilih-pilih kasih. Kalau pilih kasih berarti menandakan ada jengkel di hatinya. Itu yang nggarai nanti futuh mampet ketutup lagi ya. Yang cerdas jadi balit kalau semacam itu, hati-hati. Wa yura'i lahum haqqas suhbah wal ikhwah fid dini wal hirfah. Wa yura'i, dan hendaklah menjaga, yura'i memperhatikan, menjaga mereka, menjaga hak-hak persahabatan, ini penting ya. Menjaga hak-hak persahabatan. Ini tadi ya, tadi di atas tadi termasuk hak-hak persahabatan di atas tadi. Jadi kalau ada kesusahan dibantu, kalau ada yang kurang baik diperbaiki kalau sama teman. Menjaga hak persahabatan, suhbah wal ikhbah, dan persaudaraan, karena kita saudara ya, saudara satu guru, saudara satu pondok misalkan ya, kalau pondok, atau kalau majelis saudara satu majelis. Wal hirfah, dan satu profesi. Hirfah ini juga masuk ke mungkin pekerjaan, tapi ini karena santri berarti pekerjaannya belajar. Masuk satu profesi, ai profesi thalabatul ilm, gitu maksudnya. Satu profesi sesama santri berarti. Nah, kita harus saling menjaga. Ya. Sekali lagi ini yang sangat ampuh untuk mendatangkan futuh. Ya. Jaga persahabatan, masuk sering tukaran. Masuk sering ngamplengi gitu ya. Ada dikamplengi sama fulan. Hati-hati jangan ya. Yang menghambat futuh di sini, hati-hati. Jadi bayangkan ini koncoe dhewe sesama majelis dikampleng. Oh pemen wong liya. Nah gitu ya, nanti perbarinya begitu. Ya. Kalau sekarang ngampleng besok gasak kalau di luar. Ya. Hati-hati. Kalau di pondok ini kecil, di luar bakal besar. Ya.
Ya, kan ada pepatah kan, kalau di pondok ini apa tadi nyuri jarum, nanti di luar bukan jarum lagi. Ya. Kalau di pondok sewu nanti di luar 1 juta, ngerampok lah. Ya, hati-hati. Ya. Jadi kecil di pondok, di tempat belajar nanti akan besar di luar imbasnya. Maka hati-hati ya. Fa innahum ahlul ilm wa hamalatuhu wa tullabuh. Kenapa kok harus kita hormati, saling menghormati? Karena mereka itu teman-teman kita ini, pada hakikatnya mereka ini adalah ahlul ilm, orang ahli ilmu. Walaupun masih belum sampai ke sana kan, sudah calon-calon kan. Kalau sudah mau belajar berarti mereka ahlul ilm. Sama seperti kita berarti. Kalau kita belajar berarti kita ini insyaallah ahlul ilm. Jadi sesama ahlul ilm jangan tukaran gitu. Harus saling menghormati. Wa hamalatuhu, dan mereka adalah para pembawa ilmu. Wa tullabu, dan para pencari ilmu. Maka harus kita hormati. Ya, kita hormati, jaga suhbah persahabatan kita. Insyaallah berkah ya. Sudah, tinggal sedikit. Wa yataghafal an taqsirihim wa yakfir zalalahum wa yakfir zalalahum wa yastur awratahum wa yastur awratihim wa yashkur muhsinahum wa yatajawaz an musiatihim wa yataghafal an taqsirihim, dan pelajar sebaiknya, maksudnya ya seharusnya yataghafal ini masa bodoh, maksudnya apa namanya, mengabaikan, harus mengabaikan an taqsirihim, kekurangan mereka. Ono temannya rada kurang, wis biar kenapa gitu ya. Misal ya, tahu aja diperhatekno ya, duwe utang kurang 1000, ya gak apalah, tak halal no. Nah, gitu. Ini namanya ndak begitu mempersulit. Minta maaf ya, tadi kan anda ngerasain ente, gak apa-apa, telur dewe, gitu ya. Gak apa-apa, terus tak ampuni. Sebelum minta maaf sudah saya ampuni, begitu. Jadi kalau ada kekurangan, ada kesalahan, kalau memang bisa dimaafkan. Tapi lek utang 1 juta ya cari ya. Apa saya utang 1 juta, kurang 1 juta. Nyawur piro wis 100, kurang 100. Halah, sauri. Sauri. Ya udah, maksudnya ya, tapi kalau mampu enggak apa-apa. Tapi aja kan enggak ada kalau utang gitu. Ya. Jadi kekurangannya itu harus, kekurangan teman-temannya harus diabaikan. Jangan dipersulit. Sewu tak tuntut lah ya. Kalau sewu dituntut. Tuntut ya balik sewu. Gitu misalkan. Ya. Atau barangnya hilang dipinjam. Apa sih? Pulpen. Apalah. Nah, gitu ya kan, enggak begitu dipermasalahkan. Kemudian mengampuni dosa-dosa mereka, zalalahum. Kalau mereka ada salah diampuni, gitu ya. Keliru ngampleng gak apa-apa, pokoknya gak mati alhamdulillah saya, gitu. Ya udah, acok terlalu dipersulit. Ya. Terus gak usah dilaporno ke wong tuane misalkan ya, atau wis gak usah ke pengurus, gak usah, wis kita berdamai sajalah, tidak ada masalah. Pokok ojo diulangi lagi, gitu ya. Terus waistur auratihim, dan dalam menutupi aurat mereka, aib mereka. Kalau mereka punya salah mungkin ya, atau maaf ya, mohon maaf, mungkin mereka tidur wis lupa gak pakai celana, kan aurat, aib kan. Paginya langsung disebarkan, iku loh. misalkan tidak boleh ya, ini aurat, tidak boleh ya, aurat. Jangan disebarkan aurat-aurat begitu. Yang bikin malu jangan disebarkan. Ya. Misalkan mungkin kamar mandi lalu lupa nggak dikunci, kebuka, aurat kan, bikin malu kan, orang mesti malu, normanya orang. Langsung diumumkan, iki gak ada, jangan, nggak usah, nggak boleh. Itu aurat, nggak boleh, harus ditutupi. Dan semacamnya, lainnya. Dan mensyukuri, berterima kasih atas kebaikan mereka. Kalau mereka punya apa tadi,
punya kebaikan kita syukuri. Ya, kasih apa gitu ya, hadiah, kasih permen alhamdulillah, cium. Ya, syukur ya alhamdulillah ini yang tak harap-harapna ini. Gitu ya. Ini Masya Allah disyukuri, senang kan orangnya. Ya, ojo di gua alas, gak senang aku. Nah, gitu. Hatta ndak senang ya Hanu senang. Apa kalau dia dikasih? Ya, tapi nanti sariawan engkau ayah tak gitu, tak saku dulu, nanti kasihkan orang lain. Ada orang lain yang banyak yang mau. Nah, gitu ya. Jadi kalau mereka berbuat kebaikan syukuri. Kemudian yang terakhir wa tajawaz an musiatim, dan memaafkan kesalahannya. Ya, memaafkan kesalahannya kalau mereka punya salah. Karena orang hidup tuh tidak mungkin tidak salah, mesti salah. Apalagi orang tuh sering ngumpul gini ya, mesti salah. Nah, salah-salah gitu tuh kalau bisa dimaafkan, teman. Nah ini sudah selesai insyaallah, nanti ke bab kelima. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.